Haleluya, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Biarlah damai sejahtera Bapa dan sukacita yang daripada Bapa di sorga boleh dilimpahkan bagi setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Di pagi yang diberkati Tuhan, di hari yang dijadikan Tuhan ini, saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi yang baru, untuk pagi yang Engkau berkati Tuhan. Bapa, pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Bapa. Berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami ada, biarlah Engkau boleh menyatakan hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Beracara pagi ini di mana kami ada Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita buka Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya tubuh jasmani kita tetap sehat, tetap kuat, kita perlu mendapatkan asupan makanan yang cukup, saudara. Biasanya kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Begitupun tubuh rohani kita, saudara. Supaya tubuh rohani kita tetap kuat, bertumbuh dengan baik dan tidak alami kekeringan, maka tubuh rohani kita pun memerlukan makanan. Dan makanan yang diperlukan tubuh rohani kita adalah firman Tuhan. Firman-Nya pagi ini mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara, sebenarnya tidak cukup apabila kita memberi makan tubuh rohani kita hanya sekali seminggu, yaitu pada hari Minggu ketika kita beribadah di gereja, atau hanya pada persekutuan tengah minggu, saudara. Namun sesungguhnya kita benar-benar perlu memberikan makan tubuh rohani kita itu setiap hari, saudara. Setiap hari tubuh rohani kita memerlukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, semakin sering kita makan firman Tuhan, maka semakin kita dipuaskan oleh kebaikan-Nya. Maka semakin kita dipuaskan, saudara, oleh kasih setia-Nya. Semakin sering kita makan firman Tuhan, saudara, maka semakin iman kita dikuatkan dan kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Dia. Kita semakin kuat di dalam Dia dengan kita semakin sering memakan firman-Nya, saudara. Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Saudara, ada banyak cara untuk kita memberi makan roh kita dengan firman-Nya. Tentu yang pertama kita bisa mendengar khotbah-khotbah di gereja yang sesuai dengan firman Tuhan oleh hamba-hambanya yang diurapi. Kita bisa mendengar firman Tuhan di persekutuan-persekutuan doa, di tempat kita bersekutu dengan orang-orang yang mencintai Tuhan, dengan anak-anak Tuhan di komunitas kita, saudara, di tempat kerja, di kampus, dimanapun itu.
Yang kedua, kita bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan melalui video-video yang disebar di internet seperti di YouTube atau di website lainnya, atau melalui DVD-DVD yang dijual, saudaraku, yang kita bisa belajar tentang firman-Nya di sana. Kita bisa mendapatkan hal yang baru yang menguatkan kita, tentu yang sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, yang sangat perlu kita lakukan setiap hari adalah kita bisa membaca firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita sendiri. Kita baca firman-Nya dengan sungguh, kita pelajari firman-Nya, kita renungkan firman-Nya, saudara. Bahkan kita perkatakan firman-Nya. Percayalah, waktu kita spend time kita dengan Tuhan, waktu kita menghabiskan waktu kita dengan Tuhan, waktu kita memberi waktu kita untuk Tuhan, saudara, sesungguhnya waktu yang kita beri untuk Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Justru Tuhan akan memberkati hidup kita yang suka untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-3 tertulis, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Haleluya. Biarlah mulai pagi ini dan di hari-hari seterusnya, saudara, kita semakin memiliki hati yang rindu untuk membaca firman-Nya, untuk mendengarkan firman-Nya, saudara. Kita menerima tuntunannya, kita menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setiap hari. Biar tubuh rohani kita bertumbuh dengan baik, sehat, kuat dalam anugerah Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu mengasihi kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap hal yang baik yang Engkau berikan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pagi ini, Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan bahwa tubuh rohani kami memerlukan makanan setiap hari, yaitu firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami hidup bukan oleh roti saja, Tuhan, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan, diberkati setiap pribadi kami yang sedang berdoa pagi ini, Tuhan. Beri kekuatan baru, Kau jamah, biarlah Engkau mengurapi, biarlah Roh-Mu menguasai kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menuntun kami sepanjang hari ini dalam setiap langkah kami, perbuatan dan perkataan kami, Tuhan. Biarlah orang-orang boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam hidup kami, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan. Diberkatilah setiap area kehidupan anak-anak-Mu, Bapa. Usaha, pekerjaan, bisnis, karir mereka, Tuhan, memberkati dalam anugerah-Mu. Buatlah berhasil, Tuhan. Anak-anak-Mu diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Yesus, Tuhan. Diberkati juga rumah tangga, pernikahan anak-anak-Mu. Setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, Tuhan. Tuhan berikan kerukunan, Tuhan anugerahkan damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam nama Yesus, Tuhan. Kami menolak setiap pekerjaan roh jahat di atas setiap keluarga kami tolak, kami pukul mundur di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menudungi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pagi hari ini ada yang sakit Tuhan, kami memohon ulurkan tangan-Mu untuk menjamah setiap tubuh yang sakit. Kami percaya saat tangan-Mu menjamah, maka di sana ada mujizat, di sana ada keajaiban, di sana ada kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, kebaikan-kebaikan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna ada atas hidup kami, mengikuti kehidupan kami, dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa. Saudara, ingat, biarlah setiap hari kita memberikan makan tubuh rohani kita dengan firman-Nya, saudara. Waktu yang kita berikan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan sanggup memberkati kita. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, saudara. Doa saya menyertai saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.